Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Zaidah Turihana, NIM 2001060001, dan rekan saya, Zagita Akmal Syarifah, NIM 2001060020. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muntohar MPDI dengan materi Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. A. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya selalu didasarkan kepada ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dalam melaksanakan gerakan ini, Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Di antara amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang kemasyarakatan. Amal usaha di bidang kemasyarakatan ini memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam cita-cita perjuangan Muhammadiyah mengenai masyarakat utama. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, ayat 1 menyebutkan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Sedangkan ayat 2 menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian yang amat sangat penting untuk membantu memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi nilai pengangguran yang semakin besar, serta menurunkan angka kemiskinan yang semakin membengkak yang mengancam eksistensi iman. Program pembinaan ekonomi umat merupakan sebuah kepedulian sejak lama. Karena memang konsisten, Muhammadiyah sejak dahulu merupakan wirausahawan reformis, malah sejak dahulu sebagai perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep visi dan misi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur. Yang pertama adalah mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan sebagai modal. Aset yang pertama adalah anggota Muhammadiyah itu sendiri, baik sebagai produsen, konsumen, atau yang lainnya. Kedua adalah kelembagaan amal usaha yang telah didirikannya, seperti sekolah, universitas, lembaga pelatihan, poliklinik, rumah sakit, panti asuhan untuk yatim piatu. Kemudian yang ketiga adalah dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga ranting. B. Muhammadiyah dan kelas menengah.
Fenomena penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia adalah ketika masyarakat perkotaan menggeser peranan komunitas pedesaan sebagai aktor perubahan. Di kota-kota ini terjadi kebangkitan golongan kelas menengah. Kelas menengah baru ini terdiri dari kaum pengusaha dan cendekiawan yang menguasai cakrawala kehidupan perkotaan. Namun, hanya kota-kota yang kuat kejawennya saja, seperti Surakarta dan Yogyakarta, kaum bangsawan tua masih menikmati kedudukan tinggi di masyarakat. Keberadaan kelas menengah baru sedang tumbuh di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi nasional yang juga tidak bisa dilepaskan dari bermunculannya pendidikan tinggi di Indonesia yang kebanyakan berdiri pada tahun 70 hingga 80-an. Karenanya, lembaga pendidikan memberikan kontribusi lahirnya kelas menengah yang memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan. Kelas menengah baru memiliki minat yang tinggi dalam memahami agama, sehingga menghasilkan kaum religius yang juga rasional. Kehausan spiritual kaum urban yang hidup serba tercukupi secara materi dengan pola pikir rasional jelas membutuhkan siraman spiritual. Di tengah gaya hidup yang materialistis, dalam peradaban global industrial, muncul kesadaran baru tentang wilayah kehidupan yang bersifat spiritual. Berkaitan dengan fenomena kelas menengah baru, apakah dakwah Muhammadiyah telah memahami bahasa dan kebutuhan kelas menengah ini? Bagaimana strategi dakwah Muhammadiyah yang sistematis, terstruktur, dan efektif untuk kelas menengah baru ini? Kalau Muhammadiyah tidak menggarap ini, maka masyarakat kelas menengah baru akan terjebak pada pseudo-sufis, yaitu religiusitas yang palsu. Jika Muhammadiyah tidak menggarap ini, maka kelas menengah kita akan kehilangan arah, padahal mereka membutuhkan pencerahan keagamaan. Mereka memiliki pendidikan dan uang yang banyak. Mau diapakan mereka, maka tergantung materi apa yang mereka terima. Maka dalam pengajian Ramadan 2013 ini, pimpinan Pusat Muhammadiyah menawarkan konsep spiritualitas ihsan yang berkemajuan sebagai jawaban dakwah kelas menengah. Selanjutnya, kelas menengah baru sebagai manifestasi kaum terdidik, mobilitas sosial yang terjadi sejak diberlakukannya wajib belajar telah membawa naik masyarakat bawah dari pedesaan menuju ke segala arah. Kelas menengah baru pada dasarnya ialah elitis, artinya siapa yang berkualitaslah yang memiliki kekuasaan. Dengan munculnya orang-orang berkualitas, masyarakat akan beruntung karena urusannya dijalankan oleh orang terbaik. Indonesia diprediksi pada tahun 2025 akan menyumbang 145 juta warga kelas menengah baru untuk dunia, di mana pada tahun ini kelas menengah Indonesia bisa mencapai angka 50 juta. Dengan kekuatan ekonomi Indonesia dipastikan menjadi awal kekuatan ekonomi nasional. Hal ini harus disikapi dan direspons secara baik oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid, maka sudah tentu harus selalu responsif dengan realitas yang terus berkembang dan berubah dengan begitu cepat. Bab yang ketiga yaitu pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah mempunyai tradisi kewirausahaan yang bagus. Jiwa ekonomi Muhammadiyah terlihat dari kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai pedagang batik di samping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khatib. Dalam perjalanan bisnisnya untuk berdagang, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu membawa misi dakwah Islamiyah. Pada tahun 1916,
komposisi keanggotaan Muhammadiyah lebih didominasi oleh pengusaha yang jumlahnya mencapai 47%, pegawai sebanyak 18,1%, ulama sebanyak 10,7%, kaum buruh sebanyak 8,7%, dan kalangan wartawan sebanyak 0,7%. Warga Muhammadiyah di kota industri seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasikmalaya, Tulung Agung, dan kota lainnya merupakan tulang punggung gerakan koperasi, terutama koperasi batik. Tetapi aktivitas mereka tidak atas nama Muhammadiyah, walaupun langkah tokoh-tokoh koperasi tersebut sangat jelas berpihak pada Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dari para pedagang dan pada masa perkembangannya hingga mencapai tingkat kejayaan juga diwarnai oleh para pebisnis yang memiliki misi yang jelas terhadap perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Fakta tersebut berimplikasi positif pada eksistensi lembaga dan pemberdayaan ekonomi bagi tubuh Muhammadiyah. Memasuki bab yang keempat, yaitu mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengimbau, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan hidup dari Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah tidak bisa memperjuangkan kepentingan ekonominya lewat organisasi. Karena itu, banyak dari anggota Muhammadiyah yang berganda keanggotaan dengan Serikat Dagang Islam atau SDI, atau nama lainnya yaitu Serikat Islam atau SI. Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram, sedangkan bank pemerintah hukumnya mutasyabihat atau tidak jelas. Muhammadiyah pernah menandatangani kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI demi kepentingan umum. Namun, muncul permasalahan mengenai asuransi dan koperasi simpan pinjam. Dibentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah untuk mengurus program ekonomi. Namun, terjadi kevakuman lebih dari 10 tahun karena majelis tersebut hanya digunakan sebagai advokasi bagi masalah perekonomian nasional. Akhirnya, Majelis Ekonomi Muhammadiyah berubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah yang kemudian berubah menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Visi ekonomi untuk membangun perekonomian harus berdasar pada bisnis kapitalis yang mana bertolak belakang dengan visi kerakyatan di Muhammadiyah. Langkah yang perlu dilakukan Muhammadiyah adalah yang pertama, kembali ke paradigma awal dalam pengembangan ekonomi Muhammadiyah dan mempersiapkan sumber daya manusia yang jujur dan amanah. Yang kedua, revitalisasi lembaga yang dimiliki dari pusat sampai ranting. Yang ketiga, menjalin kerjasama ekonomi dengan lembaga yang jelas guna mencapai manfaat. Yang keempat, membentuk badan usaha yang secara realitas dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, dibentuknya lembaga audit yang dapat memeriksa dan mengevaluasi kondisi keuangan seluruh amal usaha Muhammadiyah. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.